Salam Bapak Ibu, selamat sore. Malah kita mengambil saat hening untuk memasuki ibadah Rabu Abu. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema "Goyakkanlah hatimu". Mulia
memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Saudaraku, abu ini adalah lambang kerendahan hati. Marilah kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Saudaraku, abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Aku sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudaraku, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 18 ayat yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Disilakan duduk. Mari kita tunduk dalam doa sebelum kita menerima pewartaan sabda. Kita berdoa. Urapilah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar dengan setia, menyimpan sabda itu sebagai suluh bagi kehidupan kami, sehingga iman kami, pengharapan kami boleh dibangun karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita terima dari surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Saya ulangi, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Nanti ayat nats akan kita ambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan 13. Kita membaca 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 6 ayat yang kedua. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kami terima, yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nats kita ambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13 demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Kasih Tuhan, waktu saya masih duduk di bangku SMA, saya punya seorang teman dekat, nakal sekali. Dan puji Tuhan, dia adalah orang percaya, orang Kristen. Nakal sekali, sukanya bolos. Kalau masuk sekolah, nanti bikin onar di sekolah. Entah minum-minum di sekolah, entah berkelahi di sekolah, macam-macam mengganggu temannya. Pokoknya nakal sekali. Nah, satu ketika Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu hendak kenaikan kelas, dia datang kepada guru agama kami dan berkata pada guru agama kami, "Pak, saya minta nilai yang bagus." Gurunya bertanya, "Kamu minta nilai berapa?" "Ya 9 apa 10 gitu, Pak." Gurunya bertanya, "Loh, alasannya apa kok aku harus memberi kamu nilai 9 atau 10?" Dia menjawab, "Pak, saya ini kan anak yang saleh." Gurunya bertanya, "Hah, kamu anak yang saleh?" "Iya, Pak. Saya ini anak yang saleh karena setiap hari saya berhasil membuat orang tua saya bertobat."
Maksudmu, kata guru saya, dan dia mengatakan, loh, setiap kali orang tua saya membicarakan saya dengan siapapun juga, selalu orang tua saya mengatakan, pon, tobat tenan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu cerita kawan saya. Lalu ada cerita yang lain lagi, ada seorang pendeta yang berkhotbah pada jemaatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus tumbuh menjadi sebatang pohon tomat. Dan pohon tomat itu harus menghasilkan buah yang baik, buah tomat. Jemaatnya heran, biasanya anggur kok ini tomat. Lalu setelah ibadah selesai, ada jemaat yang mendatangi pendetanya dan bertanya, Pak Pendeta, kok tadi khotbahnya ilustrasinya tidak pohon anggur toh? Biasanya kan pohon anggur. Pendetanya menjawab, ya, saya lebih suka membuat ilustrasi dari pohon tomat. Kenapa? Karena jemaat di sini itu jemaat tomat. Jemaat tomat? Iya. Apalagi itu, Pak? Jemaat tomat itu kalau Minggu tobat, kalau Senin sampai Sabtu kumat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sing orang guyu rumangsa berarti. Sekarang cerita yang ketiga, cerita yang terakhir. Satu ketika ada seorang pendeta yang tidak berangkat ke gereja untuk ibadah Rabu Abu. Dia berpesan pada istrinya, Bu, bawa minyak goreng yang. Istrinya heran, kok bawa minyak goreng toh Pak, buat apa? Mau masak apa di gereja? Bukan mau masak apa-apa. Terus buat apa? Itu minyak goreng nanti dicampurkan ke dalam abunya. Dicampur ke dalam abunya loh, supaya apa? Supaya nanti lengket, kalau di dahi itu membekas di dahi dan warnanya lebih hitam. Istrinya bertanya, Pak, kalau nanti membekas dan lebih hitam, apa pertobatannya lebih sungguh-sungguh? Lalu suaminya menjawab, ya enggak juga. Terus kenapa dikasih minyak goreng? Nanti kalau pulang gereja, difoto bikin status bagus loh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak anekdot semacam itu. Ada banyak anekdot tentang pertobatan. Kenapa banyak anekdot tentang pertobatan? Karena yang pertama, memang pertobatan itu penting dalam kehidupan beriman kita. Sayangnya sekalipun pertobatan itu penting dalam kehidupan beriman kita, ternyata bertobat itu tidak mudah dijalani. Menjalani kehidupan pertobatan itu tidak gampang. Oleh karena itu, dalam kitab Yoel, Nabi Yoel menyerukan kepada umat, bertobatlah, koyakkanlah hatimu. Kenapa koyakkanlah hatimu? Karena sang Nabi menghendaki supaya pertobatan itu sungguh-sungguh. Supaya pertobatan itu bukan main-main, bukan tindakan munafik, bukan sekedar bedak untuk memoles seseorang, untuk membangun citra baiknya, untuk meraih keuntungan dari hal-hal seperti itu. Kita lihat saja sebentar lagi kalau Bapak Ibu membaca medsos, melihat medsos, pasti bertaburan foto dengan bekas abu di dahi. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Itu menjadi salah kalau yang dilakukan itu sekedar untuk gagah-gagahan, sekedar untuk menunjukkan kesalehan diri, tetapi sama sekali tidak menyentuh segi pertobatan sejati dalam kehidupan. Itu tidak mengubah hidupnya apa-apa. Kalau perbuatannya tetap sama, kalau kata-katanya tetap sama, kalau ia hidup tetap tidak berdamai dengan Allah, kalau dia hidup tetap bermusuhan dengan Allah. Kalau apa yang ia pikirkan, yang ia ucapkan, yang ia perbuat dalam hidupnya selalu saja bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, itu akan jadi sia-sia. Itu tidak akan menjadi manfaat yang baik dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita, Rasul Paulus menghendaki supaya setiap orang itu bersedia diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus.
Rasul Paulus menegaskan bahwa ini adalah waktunya. Ini saat Tuhan membuka hati orang-orang, membuka kesempatan bagi orang-orang untuk menerima kasih karunia pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya ini adalah kesempatan istimewa, karena keselamatan itu diperoleh dengan anugerah, bukan dengan kekuatan manusia. Tetapi sayangnya dalam kehidupan ternyata tidak banyak orang yang bersedia menerima kasih Allah ini, karena mereka mengeraskan hatinya di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengajaran Kristen khususnya Gereja Kristen Jawa, pertobatan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut pertobatan dasar. Pertobatan dasar ini dialami oleh orang yang sebelumnya tidak mengenal Kristus, tidak percaya pada Kristus, kemudian dia mengenal dan percaya kepada Kristus. Dia diselamatkan saat itu juga, dan dia mengalami kehidupan yang baru, dan dia meninggalkan yang lama. Kalau semula dia hidup membelakangi Allah, sekarang ia hidup seturut dengan kehendak Allah. Ini pertobatan dasar. Dia hidup baru, dia percaya, dan dia diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, pertobatan senantiasa. Orang yang telah menerima hidup baru, bertobat dasar, percaya pada Kristus, kenyataannya masih hidup di dalam dunia. Padahal dalam dunia ini banyak pencobaan, banyak godaan, banyak dosa yang ada di sekitar kita, dan seringkali sebagai manusia yang lemah kita jatuh dalam dosa itu. Kita mengulang kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu kemudian diperlukan pertobatan senantiasa, ketika kita setiap saat kita harus memperbaiki diri kita, membangun diri kita. Ketika setiap saat kita menyadari kelemahan kita, mengaku dosa kita, menyampaikannya kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah supaya kepada kita diberikan rahmat pengampunan yang memelihara iman dan keselamatan kita. Tanpa pertobatan senantiasa ini, Rasul Paulus mengatakan, sia-sialah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus. Sia-sialah keselamatan, karena keselamatan itu bisa hilang kalau orang tidak melakukan pertobatan senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri dengan sebuah pernyataan. Pertobatan itu akan membuat orang semakin permisif dengan doa, jika itu adalah pertobatan yang palsu. Karena orang akan mengatakan, ayo kita berbuat dosa, toh besok kita bertobat, toh besok kita diampuni. Tetapi pertobatan itu akan menjadi pertobatan yang membawa kita semakin baik, menjadi berkat bagi kehidupan kita, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebab pertobatan itu akan menolong kita untuk memperbaiki diri, untuk membangun diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi dalam ibadah Rabu Abu ini, mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh mengoyakkan hati kita, menyampaikan pertobatan yang sejati, mengubah kehidupan kita menjadi hidup baru yang semakin berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Kita berdoa. Tuntunlah kami dengan kuasa Rohul Kudus-Mu ya Allah, supaya kami dapat mengoyakkan hati kami sebagai tanda pertobatan yang sejati. Ketika kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami memasuki kehidupan yang baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Ketika dari hari ke hari kami menyadari kesalahan kami memperbaikinya, dan hidup kami semakin layak di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih-lebih di saat kami memasuki masa Prapaskah, dengan puasa kami, dengan pertobatan kami. Kuatkan kami, supaya kami dapat menjalaninya dengan baik, dan hidup kami semakin berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia. Tuhan izinkan kami untuk lepas dari pandemi yang masih mencengkeram bangsa kami. Biarlah masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang takut akan Engkau Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian melalui kerja keras yang kami lakukan bersama-sama. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam penderitaan, masih dalam kesusahan apapun sebabnya, kiranya Tuhan lepaskan mereka, dan Tuhan berkenan memakai kami semua sebagai alat Tuhan untuk membawa kelepasan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya untuk Sinode GKJ yang pada hari ini berulang tahun. Berkatilah gereja Tuhan, tempat kami bersama-sama bersekutu membangun iman, tempat kami bersama-sama bersekutu melayani dunia dan melayani Engkau. Kau jadikan GKJ sebagai gereja yang maju, yang semakin jadi garam dan terang dunia. Kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen dengan segala pergumulan yang mereka alami. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Tuhan lepaskan kami dari pergumulan itu sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan pemberian Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang jauh dari Engkau Tuhan, tarik kembali untuk mengambil bagian dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Anak-anak kami yang bergumul dengan sekolahnya secara daring, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang bergumul untuk mencari jodoh, untuk mencari pekerjaan, Tuhan berkati mereka supaya apa yang mereka pinta Tuhan berikan dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Namamu
Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan di dalam doa kami hantarkan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah Kau ingatkan bahwa kami adalah hanya debu dan kembali menjadi debu. Namun ya Tuhan, anugerah-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami, selalu memelihara dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada hari ini kami sedikit mengaturkan persembahan dari pemberian-Mu yang tiada henti. Kira Tuhan terima dan kuduskan persembahan kami. Bapa yang makasih, banyak dosa dan kekurangan dalam kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan ampuni. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya bisa mengelola dengan baik dan sehingga bisa berguna untuk perkembangan GKJ Karanganyar. Bapa yang makasih, segala doa dan permohonan ini kami aturkan hanya di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, ibadah telah usai, undurlah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.